Kami dari tim penelitian terapan unggulan perguruan tinggi yang terdiri dari saya sendiri sebagai ketua peneliti maksudnya, dan anggota terdiri dari Profesor Dr. Endang Guswanti SMM dan Taufikur Rahman STMT. Hasil akhir dari penelitian kami itu adalah metode ajar, pengembangan atau hasil pengembangan dari metode ajar. Nah, di dalam penelitian ini sudah menghasilkan 3 HKI. Yang pertama di tahun pertama, kemudian 2 HKI di penelitian kedua, yang terdiri dari HKI untuk metode ajarnya, pengembangan metode ajarnya, dan yang kedua mengenai komparasi model pengaruh leadership style, intellectual capital, dan corporate social responsibility terhadap kinerja yang kami komparasi untuk 4 sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk metode ajar yang kami kembangkan, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai proses pengujiannya atau proses pelaksanaan metode ajar atau implementasi metode ajar. Dilatar belakangi oleh banyaknya keluhan dari mahasiswa mengenai sulitnya mencari judul. Dan meskipun mahasiswa itu sudah mengikuti mata kuliah metodologi penelitian atau metode penelitian, namun mahasiswa masih merasa kesulitan untuk mencari judul karena kurang pahamnya mereka terhadap materi yang akan dijadikan sebagai judul penelitian, ya. Konsep-konsep apa yang dapat dijadikan sebagai judul penelitian. Sebenarnya mereka sudah mempelajari variabel-variabel itu di masa perkuliahan, terutama di mata kuliah audit, akuntansi keuangan, pajak, perpajakan, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, teori akuntansi, sistem informasi, kemudian maksudnya di sini adalah sistem informasi akuntansi, kemudian good corporate governance, dan corporate social responsibility, serta mata kuliah lainnya. Nah, oleh karenanya untuk membantu, maka membantu mahasiswa untuk memahami mana konsep yang bisa dijadikan sebagai variabel, indikator, dan dimensi, maka kami mengembangkan satu metode ajar supaya membantu mereka. Nah, metode ajar yang dikembangkan itu adalah dengan metode ajar yang SCL dengan memadukan contextual learning, collaborative learning, cooperative learning, self-directed learning, dan small group discussion. Rincian kegiatan untuk perkuliahan itu terdiri dari, ya seperti biasa, mahasiswa di perkuliahan pertama diinformasikan mengenai tata cara perkuliahan dan buku-bukunya yang diwajibkan. Kemudian penegasan sebelum perkuliahan berlangsung, mahasiswa wajib untuk membaca materi kuliah sesuai dengan alokasi materi kuliah per pertemuan. Nah, dengan memberikan informasi juga bahwa setiap kali pertemuan akan ada pretest dan posttest. Kemudian di dalam tahap kedua atau rincian proses kedua adalah sebelum dosen melakukan ceramah atau pemberian materi kuliah, diadakan terlebih dahulu pretest dan posttest dengan soal pilihan ganda berkisar antara 10 sampai 15 soal dengan durasi pelaksanaannya 10 sampai 15 menit. Kemudian dosen memberikan materi kuliah dengan mungkin di metodenya bisa diskusi atau ceramah, pemberian materi biasa seperti biasa misalnya presentasi gitu. Kemudian bisa juga dengan memancing mahasiswa untuk berdiskusi terkait dengan materi ajar.
Nah, durasinya itu adalah 40% dari total jam mengajar setiap pertemuan, termasuk tadi pelaksanaan pretest dan posttest. Kemudian yang keempat adalah memberikan contoh implementasi terkait konsep yang diajarkan pada pertemuan tersebut. Implementasi yang dimaksudkan di situ adalah implementasi pada dunia kerja. Sementara di poin 3, materi yang diajarkan juga di-highlight mengenai konsep-konsep yang diajarkan di pertemuan itu, kaitannya dengan judul penelitian dan apakah dia menjadi variabel atau dia bisa menjadi dimensi atau dia bisa menjadi indikator. Sehingga dengan demikian mahasiswa bisa memahami bahwa setiap perkuliahan itu bisa materi kuliahnya bisa dijadikan sebagai bahan untuk membuat karya tulis ilmiah atau tugas akhir. Selanjutnya di proses atau di langkah kelima, dosen itu sebelum di pertulian pertama itu sudah bisa di-highlight akan ada tugas membaca referensi dan review hasil penelitian dari peneliti sebelumnya yang terkait dengan materi ajar. Nah, di sini dosen boleh memilih apakah akan menentukan topik penelitian sebelumnya itu atau menyerahkan kepada mahasiswa untuk menyesuaikan hasil penelitian sebelumnya yang direview itu disesuaikan dengan materi kuliah. Jadi diperkenankan mahasiswa yang memilih. Kemudian yang keenam, hasil dari membaca dan mereview hasil penelitian tadi akan dipresentasikan oleh kelompok mahasiswa yang terdiri dari anggotanya 3 kelompok. Jadi di poin kelima itu dibentuk juga mahasiswa diminta untuk membentuk kelompok dengan maksimal 3 orang. Nah, dengan demikian maka pada saat materi dipresentasikan atau tugas dipresentasikan, 3 orang atau anggota kelompok itu harus siap untuk mempresentasikan dan menjawab pertanyaan diskusi dari teman-temannya yang bukan mempresentasikan pada hari itu. Nah, bobot penggunaan waktu untuk presentasi itu adalah 40% dari total waktu perkuliahan. Nah, di sini yang dibahas atau yang di-highlight di dalam diskusi itu adalah mengenai pendahuluan, teori yang mendukung, data yang dibutuhkan, serta hasil dan analisa hasil atau pembahasan. Maksud dari diskusi ini diarahkan ke pendahuluan, teori yang mendukung, data yang dibutuhkan, dan hasil dan pembahasan. Ini berkait dengan memberikan arahan kepada mahasiswa untuk bisa memahami apa isi pendahuluan dan seterusnya, meskipun di metodologi penelitian itu juga sudah diajarkan. Di dalam diskusi ini pun mahasiswa diperkenankan bertanya kepada dosennya, tetapi dimaksimalkan dosen hanya berperan sebagai moderator. Kemudian di tahap terakhir pada 5-10 menit sebelum perkuliahan berakhir, dosen melakukan post-test kembali dengan soal yang sama tentunya dan dikumpulkan, dan ini menjadi bahan bagi dosen yang bersangkutan untuk melihat apakah metode ajar yang dilaksanakan itu efektif atau tidak. Nah, di terakhir, tim memperkenankan atau mengharap dosen memberikan tugas tambahan yang sesuai dengan kebutuhan materi ajarnya. Nah, asumsi dari metode ajar yang kita kembangkan ini adalah materi ajar untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS. Maksudnya di sini di atas 2 SKS ya, di atas 2 SKS. Kemudian di dalam
materi yang mengandung banyak teknik penghitungan. Tentunya kami sangat memberikan berharap kepada dosen-dosen untuk memberikan atau merekam dulu teknik penghitungannya, kemudian diserahkan kepada mahasiswa untuk dipelajari di rumah, ya, dipelajari di rumah. Nah, juga dosen diperkenankan juga atau diharapkan juga bisa memberikan tugas tambahan lain sesuai dengan kebutuhan kebutuhan tujuan pembelajaran. Misalnya tugas yang disenangi oleh mahasiswa zaman sekarang, misalnya melakukan atau diskusi mengenai satu case, kemudian disebar atau di-upload atau diunggah ke YouTube misalnya. Namun sebelumnya, sebelum diunggah, perlu didiskusikan terlebih dahulu konten dari video tersebut supaya ada hal-hal yang tidak diperkenankan, yang yang tidak boleh diunggah, ya jangan diunggah. Jadi itu merupakan filtering. Jadi dosen juga melakukan filtering terhadap video konten dari mahasiswa. Kemudian materi ajar yang kami kembangkan ini diimplementasikan pada semester genap tahun akademik 2019 sampai 2020. Rinciannya adalah yang pertama, mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 pada program studi akuntansi Universitas Mercu Buana. Kemudian analisa laporan keuangan pada program studi akuntansi Universitas Mercu Buana. Dan yang ketiga, mata kuliah teori akuntansi pada program studi akuntansi Universitas Mercu Buana. Kami ucapkan terima kasih kepada program studi akuntansi Universitas Mercu Buana yang sudah membantu kami di dalam implementasi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dosen yang sudah memberikan bantuan yang luar biasa. Kemudian yang mata kuliah yang lain yaitu mata kuliah teori akuntansi juga pada program studi akuntansi di Universitas Riau. Jadi mata kuliahnya sama tapi diterapkan di program studi universitas yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah mata kuliah seminar akuntansi pada program studi akuntansi Universitas Esa Unggul. Kemudian yang keenam, mata kuliah corporate governance pada program studi akuntansi Universitas Negeri Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Kaprodi Akuntansi atau Koordinator Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Jakarta yang sudah banyak membantu di dalam penelitian kami. Kemudian sebagai hasil akhir kita juga melakukan uji efektivitas terhadap metode ajar yang kami kembangkan. Yang kami melakukan uji efektivitas dengan menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Uji Wilcoxon dilakukan untuk melihat apakah ada perbedaan antara nilai pretest dan posttest. Apabila ada perbedaan, maka akan dinyatakan sebagai metode ajarnya efektif. Nah, kriteria keputusan itu adalah jika nilai asimsik kecil dari 0,05, maka ada perbedaan antara pretest dan posttest, maka dinyatakan sebagai efektif. Tetapi kalau asimsiknya lebih dari 0,05, maka dinyatakan metode ajarnya tidak efektif. Data yang dibutuhkan pada saat melakukan uji itu adalah yang pertama, data nilai pretest dan posttest untuk setiap mata kuliah yang diimplementasikan, kemudian program SPSS, dan nanti hasilnya akan diuji, akan dianalisa. Contoh data misalnya seperti ini adalah data mata kuliah seminar akuntansi nilai pretest dan posttest. Ini adalah sebagai contoh data saja untuk memperlihatkan kira-kira datanya seperti ini. Kemudian ini juga adalah contoh data untuk corporate governance. Lalu contoh hasil ujinya adalah seperti ini. Ada nilai negatif rank,
Di dalam pretest ketiga misalnya di dalam mata kuliah teori akuntansi, di sini ada negatif rank 2, berarti di dalam nilai pretest dan posttestnya itu ada 2 yang nilai pretestnya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai posttest. Yang seharusnya adalah nilai pretest lebih kecil dibandingkan dengan nilai posttest. Sedangkan positif rank nilainya jumlahnya dari jumlah mahasiswanya adalah 32 atau jumlah dari positif ranknya 32. Kemudian ada TAIS. TAIS di sini maksudnya di sini adalah bahwa antara nilai pretest dan posttest itu tidak berbeda atau nilainya sama. Nah, ini kita lakukan untuk setiap posttest dan pretest yang dilakukan untuk setiap mata kuliah. Selanjutnya kita akan lihat contoh atau kita akan melihat membaca hasil olah data yang misalkan untuk hasil olah data teori akuntansi untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, maaf. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan lihat hasil Wilcoxon untuk mata kuliah yang pertama adalah ini, misalkan untuk mata kuliah teori akuntansi Universitas Mercu Buana. Di sini akan kelihatan teori akuntansinya, posttest dan pretestnya. Nilai negatif ranknya ada 2, di pretest dan posttest ketiga tidak ada negatif rank, TAIS-nya atau yang sama nilainya ada 2. Kemudian berikutnya dinilai pretest dan posttest ke-7, misalkan tidak ada negatif rank, positif ranknya ada 20 dan TAIS-nya 0. Jadi tidak ada yang nilainya sama atau nilainya negatif. Nah, setelah dilakukan pengujian hasil olah data untuk menentukan ada positif atau negatifnya, maka berikutnya adalah kita lihat hasil tes statistiknya. Itu kita lihat di sini nilai asimsiknya. Asimsiknya semua di bawah 0,05. Artinya untuk mata kuliah teori akuntansi di Universitas Mercu Buana, metode ajarnya itu efektif. Ini untuk yang materi kuliah materi kuliah atau mata kuliah teori akuntansi yang yang diterapkan di Universitas Mercu Buana. Kemudian kita akan lihat lagi hasil uji untuk mata kuliah seminar akuntansi Esa Unggul. Nah, di sini juga sama kita melakukan olah data untuk nilai pretest dan posttestnya. Kemudian kita melihat tabel hasil tes statistik untuk mata kuliah seminar akuntansi. Semua berada di bawah angka 0,05. Di sini ada 0,07, 0,007, berarti masih di bawah 0,05. Artinya, untuk mata kuliah seminar akuntansi yang diterapkan di Universitas Mercu Buana, di Universitas Esa Unggul, metode ajar ini atau metode ajar yang diimplementasikan ini efektif. Selanjutnya untuk mata kuliah yang berikut yang kami implementasikan juga adalah untuk mata kuliah kita akan lihat hasil Wilcoxon-nya.
Oke, untuk mata kuliah Good Corporate Governance UNJ, sama langkahnya kita olah data untuk menentukan apakah ada negatif rank, positif rank, dan ties. Kemudian untuk setiap post-test dan pre-test yang dilakukan. Nah, lalu dari hasil tes statistiknya terlihat bahwa di sini semua asimsiknya menunjukkan angka di bawah 0,05 untuk setiap pre-test dan post-test yang dilakukan. Artinya, untuk mata kuliah Good Corporate Governance yang dilaksanakan atau diimplementasikan di UNJ, metode ajarnya dinyatakan efektif. Selanjutnya akan kita lihat lagi untuk hasil Wilcoxon. Mata kuliah berikutnya adalah akuntansi keuangan lanjutan untuk program studi Mercubuana. Langkah yang sama, kita olah data untuk lihat negatif, positif, dan ties. Kemudian kita lihat analisis tes, hasil tes statistiknya menunjukkan asimsiknya di bawah 0,05. Artinya untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1, metode ajar yang dikembangkan itu efektif. Terutama ini maksudnya saya ulangi, untuk mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang diimplementasikan di Mercubuana dinyatakan metode ajarnya efektif berdasarkan hasil tes statistik. Selanjutnya akan kita lihat lagi untuk mata kuliah yang lain adalah, bentar kita akan lihat mata kuliah lainnya. Jadi akuntansi keuangan lanjutan 1, kemudian kita akan lihat analisa laporan keuangan ya. Tadi sudah analisa laporan, tadi akuntansi keuangan lanjutan sudah, analisa laporan keuangan. Kita lihat langsung saja ke tesnya. Hasil tes statistiknya menunjukkan juga nilai asimsiknya dinilai di bawah angka 0,05 sehingga dinyatakan mata kuliah analisa laporan keuangan yang diterapkan di Mercubuana. Maka pengembangan metode ajar ini yang diimplementasikan dinyatakan efektif. Selanjutnya kita akan lihat untuk hasil uji Wilcoxon-nya untuk mata kuliah teori akuntansi UNRI ya. Teori akuntansi yang diterapkan di UNRI, ya, kita lakukan proses yang sama, olah data untuk melihat negatif, positif, dan ties, kemudian kita lihat hasilnya, asimsiknya di bawah 0,05, artinya semua hasil pretest ini menunjukkan angka di bawah 0,05. Kita akan nyatakan bahwa teori akuntansi yang diterapkan, pengembangan metode ajar yang dikembangkan untuk mata kuliah teori akuntansi yang diimplementasikan di UNRI dinyatakan efektif. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan mewakili kawan-kawan yang ada dalam tim ini, bahwa kami telah melakukan proses pengujian metode ajar dan kami juga telah mengkonfirmasi atau meminta informasi mengenai metode SCL yang diterapkan di 14
apa namanya di 7 program studi dengan berbagai mata kuliah untuk melihat apa namanya pelaksanaan SCL yang dilakukan oleh kampus-kampus tersebut. Nah, demikian saja kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melakukan penelitian ini. Dan tentu saja metode ajar yang kami kembangkan ini belum sempurna dan perlu dilakukan penyempurnaan, terutama ketidaksempurnaan itu juga salah satu yang menyebabkannya adalah adanya waktu implementasinya itu berada pada posisi kondisi apa namanya lockdown, sehingga proses untuk pengamatan itu sangat agak sedikit terganggu, ya. Jadi proses pengamatannya agak sedikit terganggu, di mana keluhan dari apa namanya mahasiswa dan tentu saja juga dosen terkait dengan lemahnya jaringan dan perbedaan apa namanya kondisi jaringan di setiap rumah mahasiswa dan tentu saja juga di setiap rumah dari dosen-dosen, sehingga pada saat presentasi mahasiswa apa namanya terkadang tidak menyalakan kamera, atau pada saat pelaksanaan perkuliahan tidak menyalakan kamera karena jaringan yang kurang bagus. Demikian saja, terima kasih banyak sekali lagi, dan terima kasih juga kepada anggota tim penelitian ya atas kerjasama yang dibina selama 2 tahun. Semoga di tahun-tahun yang akan datang dengan penelitian yang berbeda kita dapat bekerja sama lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.